Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Tri ada di laboratorium kimia akan mendemonstrasikan satu materi yang sudah Pak Tri share kemarin, yaitu hubungan antara hasil kalori kelarutan dengan reaksi pengendapan. Kalau di halaman 211 buku paket ini, di sana tertulis memperkirakan atau meramalkan terjadinya endapan. Anak-anak sekalian, silakan kalian tetap di rumah saja sesuai dengan petunjuk dari Ibu Kepala Sekolah untuk tidak kemana-mana. Maka hari ini Pak Tri demonstrasi satu saja reaksi sebagai contoh biar tidak terlalu panjang. Kalau kondisi normal mestinya kalian praktek secara berkelompok bisa mencoba bermacam-macam reaksi. Tapi hari ini cukup satu buah reaksi saja. Yang penting bisa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana kelarutan suatu zat di dalam air. Jadi di sini sudah saya siapkan barium klorida dan natrium sulfat yang sudah Pak Tri buat larutan masing-masing 0,1 molar. Barium kloridanya mula-mula tidak berwarna 0,1 molar sebanyak 5 ml. Natrium kloridanya juga 5 ml 0,1 molar. Nanti akan Pak Tri campurkan, kemudian kita akan melihat hasilnya terjadi reaksi pengendapan atau tidak. Anak sekalian, nanti reaksi jadi adalah barium klorida larutan kita reaksikan dengan natrium sulfat larutan. Reaksi yang terjadi, hasil reaksinya adalah barium sulfat dan natrium klorida. Demikian. Dari hasil reaksi ini, siapakah yang akan kita perkirakan mengendap? Mestinya adalah barium sulfat. Kenapa? Karena natrium klorida yang di dapur kita adalah garam dapur, pasti suatu senyawa yang sangat mudah larut. Sebagai bumbu masak, bumbu masakan, nggak mungkin natrium klorida sukar larut dalam air. Maka yang akan kita perkirakan ini. Jadi natrium klorida nanti pasti masih dalam bentuk larutan. Ini yang akan kita lihat. Dia sudah mengendap atau masih larutan sesuai dengan sifatnya. Di dalam buku paket di sana sudah ada penjelasan apabila hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan sama dengan nilai KSP tabel, maka ini namanya tepat jenuh. Tepat jenuh itu artinya tepat mulai terjadi endapan. Kalau IC-nya masih lebih kecil daripada KSP tabel maksudnya, maka ini belum mengendap. Dan apabila hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan sudah lebih besar daripada KSP tabel, maka inilah yang nanti sudah mengendap. Akan kita lihat bersama-sama. Baik, akan Pak dicampurkan di sini ya. Jadi mula-mula tidak berwarna. Dulu di kelas 10 pernah kita bahas bersama-sama bahwa ada 4 ciri atau 4 tanda-tanda terjadi reaksi kimia. 2 diantaranya yaitu terjadi perubahan warna dan terjadi endapan. Kita coba, mula-mula bening semua kita campurkan. Nah, ini anak-anak hasilnya. Hasilnya berwarna putih susu. Kemudian di bawah masih ada larutan. Ya. Ada yang masih dalam bentuk larutan, ada yang dalam bentuk putih susu. Ini kalau ingin disempurnakan, endapannya biar turun ke bawah lengkap, itu pakai alat namanya alat pemusing. Tapi tidak perlu kita lakukan pemusingan
Yang penting nanti bisa juga dilihat, silakan dilihat di literatur. Yang warna putih itu siapa? Nah, ternyata yang warna putih itu adalah endapan barium sulfat. Ya. Endapan barium sulfat itu warnanya putih. Artinya hasil demonstrasi tadi menunjukkan bahwa barium sulfat sudah menghasilkan endapan yang berwarna putih. Baik anak-anak sekalian, bagaimanakah perhitungannya? Kita perhatikan barium, ion barium 2+ dan ion sulfat 2-. Kalau tadi Pak Tri merasakan ini 0,1 molar 5 ml dan ini juga 0, barium sulfat yang terjadi adalah 5 kali 10⁻⁴ mol dalam volume total 5 ditambah 5 10 ml, atau kalau kita molarkan adalah 5 kali 10 min 2 molar. Ini konsentrasi barium sulfat yang dihasilkan. Kita pindahkan ke sini, 5 kali 10⁻⁴ molar, 1:1, maka ini juga 5 kali 10⁻⁴ molar, ini juga 5 kali 10⁻⁴ molar. Qc atau hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan menghitungnya sama persis dengan menghitung KSP, yaitu konsentrasi ion barium pangkat 1 kali konsentrasi ion sulfat pangkat 1 juga, ya. Jadi perlu diingat, KSP kalau dalam hal ini adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan berpangkat koefisien masing-masing. Mari kita masukkan angkanya. 5 kali 10⁻⁴ kali 5 kali 10⁻⁴ akan dihasilkan 25 kali 10⁻⁴. Ya. Ini adalah Qc. Kita bandingkan dengan KSP tabel. Silakan bisa dilihat di buku paket halaman 211 bahwa KSP BaSO4 adalah 1,0 kali 10⁻⁻⁴. Silahkan dibandingkan besar manakah antara KSP tabel dengan hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan yang tadi kita praktekkan. 25 kali 10⁻⁴ tentu saja lebih besar dari 1,0 kali 10⁻⁻⁴. Dengan demikian, kalau kembali ke konsep yang tadi sudah saya sampaikan, koefisien sudah lebih besar daripada KSP tabel maksud Pak Tri, maka reaksi tersebut. Baik anak-anak sekalian, jadi kita sudah praktekkan, Pak Tri sudah demonstrasikan bahwa reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat menghasilkan endapan putih dari barium sulfat. Kenapa? Karena secara teoritis pun tadi sudah kita hitung bersama-sama bahwa harga konsentrasi ion-ion barium sulfat di dalam larutan sudah lebih besar daripada KSP tabel. Untuk itu, terima kasih atas perhatian anak sekalian. Nanti di rumah silahkan untuk latihannya dikerjakan soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 dari materi yang sudah Pak Tri share kemarin, halaman yang terakhir, ya, halaman yang terakhir. Selamat belajar di rumah, mudah-mudahan kita sehat selalu dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.